Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia tema 3. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Jadi, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kemudian, apa sih tujuan dari wawancara? Nah, tujuannya untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terpercaya. Lalu, apa yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Nah, jika kalian ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, maka ada syarat dalam membuat pertanyaan. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Syaratnya yang pertama, kalian harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik atau pembahasan ya. Kemudian, antar pertanyaan harus berkesinambungan atau saling berkaitan. Gunakan bahasa yang benar atau bahasa Indonesia yang baku ya, yang sesuai dengan kaidah. Kemudian, galilah informasi lebih banyak secara detail dan lengkap. Lalu usahakan pertanyaan tepat sasaran atau fokus, jangan keluar dari pembahasan. Pertanyaan yang digunakan harus diawali dengan kata apa atau siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jawabannya bukan iya dan tidak. Maksudnya, buatlah pertanyaan terbuka di mana orang yang kalian wawancarai merasa nyaman. Nah, bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Belum melakukan wawancara, yang pertama, buat janji dengan narasumber terlebih dahulu. Tunjukkan kesan yang baik, berpakaian yang sopan. Ingat untuk bersikap dan berbicara santun. Menyiapkan daftar pertanyaan. Pertanyaan harus mengandung unsur adiksimba. Dan berlatihlah agar tidak selalu membaca pertanyaan ya nak. Nah, ketika sedang melakukan wawancara, perkenalkan diri terlebih dahulu. Sampaikan tujuan wawancara. Mulailah dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis atau perekam ya. Lalu dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber. Hindari memotong pembicaraan. Hindari meminta pengulangan jawaban. Hindari juga pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan. Mampu mengambil kesimpulan. Setelah melakukan wawancara, ingat, jangan lupa untuk mohon diri terlebih dahulu ya. Ucapkan terima kasih, kemudian sampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, bagaimana format menulis laporan hasil wawancara? Format menulis laporan hasil wawancara yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada topik atau pembahasan wawancara, waktu dan tempat kegiatan, kemudian yang kelima laporan hasil wawancara. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, baiklah anak soleh-soleha, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.